Nah, kita sambung lagi. Kana aliman khabira. Kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Kana aliman. Nah, ada tanwin. Kita periksa lagi tanwin ini bertemu dengan huruf apa? Tanwin ini bertemu huruf kha ya. Jangan salah ya, bukan alif ya. Karena alif ini tidak terbaca. Jadi tanwin bertemu dengan huruf kha. Kita periksa lagi, kha ini apakah masuk bagian yang tidak dengung atau dengung? Nah, kita hafalkan alif, ha, kha. Ternyata kha itu masuk kelompok yang tidak dengung. Jadi kita bacanya asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran ilmu tajwid kita. Seperti biasanya, sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa berikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta Al-Quran, santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian dari hukum nun sukun dan mim sukun. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali dengan cara memperingkas supaya lebih jelas dan kita lebih memahami. Jadi kita masih akan membahas tentang bagaimana kemudian ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi selalu kita bicara huruf hijaiyah karena objek dari ilmu tajwid itu sendiri adalah huruf hijaiyah ya, yang 28 atau 29 itu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah paham bahwa jika ya, rumus dasarnya ini yang harus diingat. Sengaja kami review kembali atau ulang kembali supaya lebih jelas, kita lebih diberikan pemahaman oleh Allah dan lebih bagus kita memahaminya. Nah, rumus awalnya adalah jika ya, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, ini diperhatikan baik-baik supaya kita lebih jelas lagi, kita peringkas. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, rumusnya adalah maka semuanya dibaca dengung. Ya, maka semuanya dibaca dengung. Kecuali ya, ada kecualinya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, kho, ain, go, kemudian ha. Ini kelompok yang pertama. Ditambah huruf lam dengan ro. Ya. Jadi 29 huruf hijaiyah ini kita keluarkan alif, ha, kho, ain, goin, kemudian ha. Nah, inilah yang tidak dengung. Jadi supaya lebih mudah mengingatnya, kita harus ingat bahwa ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, semuanya dibaca dengung. Kecuali satu huruf alif, kemudian huruf ha, kemudian huruf kho, kemudian huruf ain, kemudian huruf goin, kemudian huruf ha. Jadi kelompok ha, ya kelompok ha itu yaitu ha, kho, ha. Kemudian kelompok ain dan go ditambah alif, ditambah lam dengan ro. Nah, ini harus kita ingat supaya pada saat nanti membaca Al-Quran, ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, kita harus berhati-hati. Apakah nun sukun ini bertemu dengan yang dengung atau bertemu dengan yang tidak dengung? Ya, bertemu dengan yang dengung atau bertemu dengan tidak dengung. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara membaca dengan dengung? Kita kembali ke rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu adalah bacaan dengung nun sukun dan tanwin itu
kembali ke bunyi aslinya. Apa bunyi aslinya nun sukun dan tanwin? Berbunyi n, ya. Tanwin juga berbunyi n, ya, en. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, kita persingkat kembali ini supaya kita lebih paham kembali. Nah, contoh kemarin kita sudah bacakan, tapi kita akan mengulang kembali, ya. Jadi huruf hijaiyah yang 28 ini kita keluarkan huruf alif, kemudian huruf ha, kemudian huruf kho, kemudian huruf ain, kemudian huruf go, kemudian huruf ha. Nah, para pencinta Al-Quran semua, jadi kita keluarkan, pertama kita keluarkan 6, berarti yang lainnya itu dengung, ya. Kemudian kita cari, kasih contoh, ya. Jadi bunyinya itu kembali ke bunyi aslinya. Jika nun sukun atau tanwin itu bunyinya adalah n. Nah, contoh kemarin yang kita sudah baca juga di video sebelumnya, contoh jika alif. Alif, ya, waman ahsanu dina. Di sini ada nun sukun, dan nun sukun ini bertemu dengan huruf alif. Bertemu dengan huruf alif. Ya, apa bunyinya? Waman, ya, kita kembali ke bunyi aslinya nun sukun. Ini ada nun sukun. Waman ahsanu. Tidak boleh mengatakan wamang, atau misalnya kita dengungkan dengan mengatakan waman, tapi kita kembali ke bunyi aslinya nun sukun tanpa dengung. Waman ahsanu dina. Ya, terus yang kedua, kita lihat lagi toiron ababil. Ada tanwin, tanwin bertemu dengan huruf alif. Nah, alif ini adalah termasuk bagian yang tidak dengung. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan alif maka tidak dengung, karena ini masuk ke dalam kelompok 6 ini, alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Maka kita langsung tahu bahwa ketika nun sukun atau tanwin, di sini ada tanwin, tanwin bertemu alif maka tidak dibaca dengung. Toiron ababil. Ya, saya ulangi. Toiron ababil. Ada tanwin bertemu dengan huruf alif. Nah, alif ini adalah masuk dari kelompok yang tidak dengung. Terus kita lanjut ke contoh berikutnya. Huruf ha. Wa mimman haulakum minal a'rabi. Nah, ada nun sukun. Kita perhatikan. Huruf apa yang diajak bertemu dengan huruf nun sukun? Nah, kita lihat di sini nun sukun bertemu huruf ha. Nun sukun bertemu huruf ha. Kita periksa apakah ha ini masuk ke dalam bagian kelompok yang tidak dengung atau dengung. Kita periksa yang 6 itu. Alif, ha. Ternyata ha ini masuk dari kelompok yang tidak dengung. Berarti kita tidak boleh mendengungkan. Kita baca asli. Baca aslinya nun sukun itu adalah an. Wa mimman haulakum minal a'rab, ya. Wa mimman haulakum. Nah, contoh berikutnya. Tasla naron hamiyah. Kita periksa apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, ternyata di kata-kata naron ini ada tanwin. Kemudian yang kedua kita periksa lagi, apakah tanwin ini bertemu huruf dengung atau tidak dengung. Kita cari dulu, tanwin ini bertemu huruf apa. Nah, tanwin ini bertemu dengan huruf ha. Kita periksa lagi, ha ini apakah dengung atau tidak dengung. Ternyata kita ingat lagi, ya, alif ha. Ternyata ada ha, berarti tidak dengung. Tasla naron hamiyah. Kembali ke bunyi aslinya en. Naron, ya, tadi kalau satu barisnya hanya naro. Nah, kalau dua barisnya maka kita mengatakan naron. Kita baca asli saja, naron hamiyah. Nah, terus kita sambung lagi. Wa min khizyi yauma izin. Kita periksa lagi, ada apa di dalam sini? Apakah ada nun sukun atau tanwin? Wa min khizyi. Nah, kita temukan di sini huruf nun sukun. Kita periksa lagi, nun sukun ini bertemu huruf apa? Nah, ternyata nun sukun ini bertemu dengan huruf kha. Kita periksa lagi, kha ini apakah masuk kelompok yang tidak dengung atau dengung? Nah, kita periksa yang 6 itu, yang kecuali yang tidak dengungnya alif, ha, kho. Ternyata kha. Kha itu tidak dengung. Jadi kita baca asli, wa min khizyi yauma izin. Nah, kita sambung lagi, kana aliman
Kana aliman khabira. Kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Kana aliman. Nah, ada tanwin. Kita periksa lagi tanwin ini bertemu dengan huruf apa? Tanwin ini bertemu huruf kha ya. Jangan salah ya, bukan alif ya. Karena alif ini tidak terbaca. Jadi tanwin bertemu dengan huruf kha. Kita periksa lagi. Kha ini apakah masuk bagian yang tidak dengung atau dengung? Nah, kita hafalkan alif ha kha. Ternyata kha itu masuk kelompok yang tidak dengung. Jadi kita bacanya asli. Kana aliman khabira. Ya, terus kita sambung. In asaituhu. Nah, kita periksa lagi apakah tanwin atau nun sukun ada di sini. Nah, ada nun sukun. Nun sukun bertemu huruf apa? Nun sukun bertemu huruf ain. Ain itu apakah masuk dengung atau tidak dengung? Kita lihat lagi. Kita ingat lagi yang 6 itu. Ternyata ain itu masuk kelompok yang tidak dengung. Maka kita mengatakan in asaituhu. Terus selanjutnya wala khaufun alaihim. Kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, ternyata fa ini ada tanwin. Tanwin ini bertemu huruf apa? Tanwin ini bertemu huruf ain. Berarti kita periksa lagi ain ini masuk kelompok dengung atau tidak dengung. Ternyata ain ini masuk kelompok yang tidak dengung, berarti tidak didengungkan. Wala khaufun alaihim. Nah, terus khuliqu min ghairi syai'in. Nah, kita periksa lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, ternyata ada min ghairi. Nun sukun ada. Nun sukun bertemu apa? Nun sukun bertemu huruf go. Kita periksa lagi. Go ini apakah masuk dengung, huruf dengung atau tidak? Ternyata kan tidak. Ya, ingat alif ha kha ain ghain. Ya, jadi tidak boleh dengung. Khuliqu min ghairi syai'in. Min ghairi syai'in. Terus sambung. Ajrun ghairu mamnun. Nah, kita periksa lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Ada tanwin. Dan tanwin ini bertemu huruf apa? Huruf go. Nah, go ini apakah masuk kelompok dengung atau tidak? Ternyata masuk kelompok yang tidak dengung. Jadi tidak boleh didengungkan. Ajrun ghairu mamnun. Terus contoh yang terakhir untuk alif ha kha ain ghain ha. Fama lahu min had. Kita lihat apakah di sini ada tanwin atau nun sukun. Ternyata ada nun sukun. Kita periksa lagi nun sukun bertemu apa? Nun sukun bertemu huruf ha. Ya, kita periksa lagi apakah ha ini masuk kelompok yang tidak dengung atau dengung. Ternyata ha ini masuk kelompok yang tidak dengung, masuk di 6 itu. Maka tidak boleh dengung, tidak boleh mengatakan fama lahu min had. Ya, tapi kita hanya mengatakan fama lahu min had. Nah, inilah para pencinta Al-Quran. Jadi yang harus kita hati-hati itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, periksa di dalamnya apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, kemudian kita periksa lagi apakah tanwin itu bertemu huruf yang tidak dengung. Nah, pertama dulu kita periksa tanwin itu bertemu huruf apa. Nah, setelah kita tahu misalnya kayak tadi tanwin bertemu huruf alif, kita periksa lagi apakah huruf yang diajak bertemu itu masuk ke dalam kelompok yang tidak dengung atau kelompok yang dengung. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memperlancar ilmu tajwid kita. Masih ada 2 huruf, yaitu kelompok yang kedua yaitu tambahannya lam dengan ra. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan membahas bagaimana cara membaca lam dengan ra. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.